jantung itu apa? Penyakit jantung. Penyakit yang kayak menyerang jantung, kayak tiba-tiba gitu seorang kayak misalnya lagi kegiatan atau lain sebagainya, tiba-tiba kena jantungnya tuh bisa bahaya gitu dalam. Kalau keluhannya seperti apa, tahu nggak? Kalau sesak nafas, kalau terlalu kaget bisa pingsan, penyakitnya mematikan. Sakit di bagian jantung. Keluhannya yang pasti sih sesak kayaknya ya, dan juga hilang pandangan atau dan lain sebagainya. Pencegahannya tahu nggak? Enggak. Bisa dengan cara teriak ketika kerasa buat kena serangan jantung, itu kayak teriak dengan sekencang-kencangnya biar denyut jantungnya tuh kembali normal lagi. Penanganan pertamanya tahu nggak? Enggak. Ya. Bawa ke dokter. Bawa ke dokter diapain? Nggak tahu. Bisa di apa tuh namanya yang diginiin tuh dari sama orang lain. Halo teman-teman, kembali lagi saya Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKV Channel. Nah, mengingat banyaknya kasus serangan jantung yang terjadi di Indonesia, kita sebagai masyarakat tentu perlu mengetahui tentang serangan jantung itu sendiri. Apa sih sebenarnya serangan jantung itu? Nah, begini, serangan jantung atau bahasa medisnya disebut infark miokard adalah penurunan atau berhentinya aliran darah ke sebagian otot jantung. Salah satu penyebabnya adalah penyempitan atau blok dari pembuluh darah yang mensuplai ke otot jantung yang kita sebut arteri koroner. Apa saja gejala yang dapat terjadi? Banyak masyarakat yang nggak tahu. Saya berapa kali tanya survei ke mahasiswa saya, ke teman-teman saya, mereka tidak tahu. Nah, ini makanya saya ingin jelaskan. Gejala yang dapat dirasakan antara lain adalah nyeri dada yang lebih digambarkan sebagai sensasi tertekan atau berat, menjalar ke area bahu, kiri, dan leher, dan lengan tanpa adanya faktor pencetus yang jelas dan bersifat sementara atau bahkan terus-menerus. Gejala lain adanya kesulitan bernafas, ada lagi gejala-gejala tambahan seperti berkeringat, mual, sakit perut, dan juga dapat terjadi. Dan gejala ini dapat berlangsung beberapa menit, biasanya sih lebih dari 10-20 menit, dan diperparah dengan aktivitas dan membaik dengan beristirahat. Bagaimana mencegah supaya serangan jantung tidak menimpa kita? Ada 4 hal yang sangat penting bagi kesehatan jantung, yaitu menjauhi rokok, menjaga indeks massa tubuh yang sehat, mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, serta berolahraga secara teratur. Mengikuti 4 kebiasaan ini dapat mengurangi resiko serangan jantung, stroke, dan kematian sebanyak 40% hanya dalam 4 tahun. Sebetulnya faktor yang paling berpengaruh adalah perubahan gaya hidup. Ini lebih efektif dibandingkan dengan intervensi medis seperti pemasangan stent dan obat-obatan dalam mencegah penyakit jantung. Namun, apa yang sebetulnya terjadi pada masyarakat di negara kita ini? Banyak masyarakat di Indonesia yang masih perlu memperbaiki gaya hidupnya supaya sehat. Dari survei Asia Pacific Personal Habits Survey 2022 dikatakan sebanyak 64% masyarakat Indonesia mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang tidak sehat dan hampir 50% masyarakat di Indonesia kurang berolahraga. Hal lain yang penting juga untuk kita perhatikan adalah konsumsi minyak ikan. Minyak ikan adalah suplemen yang direkomendasikan yang dapat secara signifikan mengurangi risiko kematian mendadak akibat serangan jantung. Lalu menjauhi rokok dan menjaga indeks massa tubuh yang ideal. Dan juga sangat penting bagi kita mengkonsumsi setidaknya 5 buah dan sayuran setiap hari. Dan berolahraga setidaknya 30 menit setiap harinya dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan. Mematuhi keempat kebiasaan ini dapat menurunkan risiko serangan jantung, stroke, dan kematian sebanyak 40%. Apa yang harus dilakukan? Atau pertolongan pertama jika seseorang terkena serangan jantung. Pertolongan pertama jika melihat seseorang dengan ciri serangan jantung, artinya pasien pingsan, kalau kita raba juga nadinya tidak teraba atau cepat, kita segera menelpon ambulans 119 atau segera bawa ke IGD rumah sakit terdekat. Menenangkan penderita, menghindari gerakan mendadak, dan stop semua aktivitas yang dilakukan termasuk berbicara terlalu banyak. Nah, ini dapat membuat jantung menggunakan lebih sedikit oksigen. Kemudian baringkan setengah duduk dengan bantal tinggi di mana tubuh bagian atas lebih tinggi 20-30 derajat.
melonggarkan pakaian yang dapat memperberat atau mengganggu pernapasan seperti dasi, kerah, dan ikat pinggang. Lalu dapat dibantu dengan pemberian obat seperti isosorbit dinitrat dengan cara ditaruh di bawah lidah atau aspirin dengan cara dikunyah. Jika penderita pernah diberi resep oleh dokter berupa nitrogliserin, dapat diikuti instruksi yang sudah tersedia. Segera melakukan RJP, resusitasi jantung paru, jika penderita mengalami henti jantung atau menjadi tidak responsif. Lalu RJP dengan menekan kuat dan cepat pada bagian tengah dada. Pada setiap penekanan dada, buatlah ruang untuk dada dapat mengembang sepenuhnya. Jika terdapat seseorang yang terlatih, berikan 2 kali napas setiap 30 kali kompresi. Saudara-saudara atau teman-teman semua, topik serangan jantung ini sangat penting untuk kita ketahui. Apalagi serangan jantung sangat umum terjadi di masyarakat, sehingga bila ada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan akibat serangan jantung, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Royman BTKV Channel untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Salam sehat, Dr. Royman.